Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Diva Prameswari, NIM 7311419076 dari Rombel Manajemen Keuangan A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi salah satu sektor manufaktur di bidang makanan yang ada di Semarang, Kuroba Creamy Cheesecake. Kuroba Creamy Cheesecake adalah kue yang biasanya dimakan sebagai hidangan penutup yang dibuat dengan mencampurkan keju, telur, susu, dan gula yang bertekstur lembut. Cheesecake yang ada di Kuroba ini memiliki beberapa varian, yaitu ada varian matcha, red velvet, coklat, mango, banana, dan lain sebagainya. Cheesecake menjadi sebuah sajian kue yang banyak sekali disukai oleh semua kalangan, baik itu anak-anak bahkan orang dewasa. Olahan kue yang bernama cheesecake itu sendiri lebih dominan ke rasa kejunya, sehingga cheesecake tersebut lebih bertekstur lembut dan empuk saat dinikmati, sehingga cocok sekali bagi lidah masyarakat Indonesia. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Manda sebagai owner Kuroba yang ada di Semarang. Boleh diceritakan Ibu awal mula berdirinya Kuroba? Oke, jadi kalau Kuroba itu dulu awalnya kita kan masih kayak satu manajemen nih sama OT ya. Cuman kan dari OT kayak kita tuh pengen bergerak ke bagian sesuatu yang kayak selain dari main dish gitu, dessert, sesuatu yang manis-manis atau sesuatu yang untuk oleh-oleh Semarang seperti itu. Kemudian waktu saya jalan-jalan ke Belanda, kebetulan itu nyobain satu produk itu enak banget, yaitu kayak ini creamy crust itu di Jepang, waktu aja di Jepang. Nah, terus kita mikir kayak ini kayaknya di Indonesia belum ada dan prospek itu loh untuk dijual di Indonesia. Akhirnya ya kita coba bikin sendiri. Berdasarkan apa yang sudah kita konsumsi waktu di Jepang itu, terus kita bikin brand sendiri, jadilah Kuroba. Kalau boleh tahu Ibu berapa total nominal penjualan tiap tahunnya ya Ibu untuk produk Kuroba itu sendiri? Oke. Kalau nominal penjualannya itu sekitar, kita kan masih kecil ya, masih startup itu sekitar 800 sampai 900 juta per tahun. Kemudian kalau untuk produknya sendiri sih sekitar mungkin antara 70.000 sampai 80.000 produk itu ya, per pieces ya Ibu? Per pieces per tahun. Oh iya. Untuk total biaya variabel per unitnya itu berapa ya Ibu? Variabel per unit itu sekitar 6.500-an ya. 6.500. Jadi untuk biaya variabel per unitnya itu Kuroba membutuhkan 1.500 ya Ibu? 6.500. Dan untuk total biaya tetap yang dikeluarkan oleh Kuroba itu berapa ya Ibu? Untuk biaya tetap itu kita per bulan ya, per tahun ya? Iya. Kalau per tahun sekitar 100 juta, 100 sampai 120 juta itu untuk sewa outlet ya kebanyakan. 100 sampai 120. Nah, untuk di produk Kuroba itu kan ada rasa green tea dan rasa kep ya Ibu. Nah, itu berapa sih Bu jumlah unit yang diproduksi tiap tahun dari masing-masing produk tersebut? Tiap tahun, ini saya contohkan ya. Oh, iya. Tiap tahun kayak sekitar, kalau green tea itu varian kita yang paling less popular ya. Kalau red velvet itu yang lumayan populer gitu. Kalau green tea itu setahun sekitar 800-an. Enggak, 800 itu per bulan deh. Per bulan. Oh iya, 800 itu per bulan. Jadi kaliin aja ya 12 iya. itu berapa. Kalau yang red velvet itu sebulan sekitar 1.100 sampai 1.200 per bulan. 100 sampai 1.200. Nah, untuk biaya utama yang dikeluarkan dari produk tersebut berapa ya Ibu? Biaya utama itu berapa? Biaya utama itu semua, total semua itu dari inti dan red velvet. Oke. Jadi kayak Nah, pada produk Kuroba itu kan ada rasa green tea dan rasa kep ya Ibu. Itu berapa jumlah unit yang dikeluarkan dalam satu tahun ya Ibu? kalau kita green tea itu per bulan sekitar 700 sampai 800 per bulan. Jadi kaliin sendiri setahun gitu ya. Ya sekitar 8.000-an berarti 8.000 sampai 9.000. Kalau untuk red velvet itu kita, karena dia termasuk varian populer, itu sekitar 1.100 sampai 1.200 per bulan. Jadi kalau setahun ya mungkin sekitar 20
2.024.000 144.000 104.000 Iya. Untuk yang kedua, Ibu berapa biaya utama yang dikeluarkan untuk produksi cheesecake Furuba ini ya Ibu, terutama dari rasa coklat dan bunga. Oke, sebenarnya kayak biaya dasarnya itu antar varian nggak terlalu berbeda sih. Jadi antara range-nya 6.000 sampai 6.500 per 6.000 pieces. sampai 6.500 ya. Pieces itu ya biayanya. Untuk selanjutnya berapa jam setup ya Ibu yang dibutuhkan dalam produksi kedua cheesecake tersebut ya? Oke, soalnya kan produk kita tuh kan masih satu line ya, satu line cheesecake hanya beda varian. Kecuali kalau katakan aku dari cheesecake tuh pindah ke misalkan gorengan, nah itu kan kita setup time-nya lebih panjang. Tapi kan karena ini masih cheesecake, biasanya tuh sebentar kok, maksimal 30 menit untuk tinggal ganti varian aja. Berarti setiap produknya itu menghabiskan sekitar waktu 30 menit ya Ibu? Setup time-nya, setup time-nya. Tapi kalau waktu produksinya, kalau sehari mungkin tuh green tea rata-rata ya 30-45 menit, kalau red velvet ya mungkin bisa sampai sejam setengah gitu. Karena kan dia produksi lebih banyak. Iya. Untuk jumlah pemindahan saat produksi ke dalam hotel itu berapa ya Ibu? Jumlah biaya ya. Jumlah biaya pemindahan. Oke, kan kita kan gudang produksi di sini kita pindahin kan ada ke sekitar 9 outlet OTI ya, 9 sampai 10 outlet OTI, kemudian ke satu outlet utama kita di mall. Kalau total mungkin cost biaya transportnya sekitar sebulan itu mungkin 300.000. 300.000 dalam 1 bulan ya. Yang terakhir Ibu, berapa jumlah jam kerja yang tenaga kerja langsung pada setiap produk green tea dan red velvet Ibu? Jumlah jam kerja tenaga kerja. Oke. Kalau untuk green tea kayak sekitar 1 jam, kalau untuk red velvet sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kayaknya. Berarti sekitar 1 sampai 1,5 jam ya Ibu. Mungkin sekian wawancara saya dengan Ibu Manda. Terima kasih. Selanjutnya, setelah melakukan observasi, saya akan menjelaskan mengenai beberapa bab yang ada di makalah. Yang pertama ada analisis biaya volume laba. Nah, di sini ada titik impas dalam jumlah unit dan total penjualan dalam dolar. Analisis biaya volume laba memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik biaya variabel maupun tetap, volume penjualan dan harga mempengaruhi laba perusahaan. CVP adalah alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Bahkan CPV adalah salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan oleh akuntan manajerial untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang baik. Titik awal dalam banyak perencanaan bisnis adalah menentukan titik impas atau sering yang disebut dengan BEP, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan total biaya dan labanya nol. Titik tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan analisis CPF. Titik impas dalam unit. Jika laporan laba rugi margin diubah sebagai sebuah persamaan, maka laporan laba rugi margin kontribusi akan lebih bermanfaat dalam memecahkan persoalan CPF. Persamaan laba operasi yaitu harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual, lalu dikurangi dengan total biaya tetap. Kita dapat memperluas persamaan laba operasi dengan menyatakan pendapatan, jumlah penjualan, dan beban variabel dalam jumlah dolar per unit dan jumlah unit yang terjual. Selanjutnya, titik impas dalam nilai penjualan. Ukuran unit yang terjual dapat dikonversi menjadi ukuran pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas perusahaan, bukan unit yang terjual. Variabel yang penting adalah penjualan dalam dolar. Rasio biaya variabel adalah biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual, sedangkan rasio margin kontribusi yaitu margin kontribusi per unit dibagi dengan penjualan. Selanjutnya ada pendapatan penjualan untuk meraih target laba. Jika pada sebelumnya adalah mencari jumlah unit untuk memperoleh target laba, maka kali ini sama, namun istilah unit diganti dengan penjualan. Penyesuaian tersebut dapat ditulis dengan persamaan
total biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan rasio kontribusi. Rasio margin kontribusi. Selanjutnya menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Laporan laba rugi margin membantu para manajer memahami jumlah yang dikontribusikan ke laba oleh penjualan yang lebih tinggi. Memisahkan biaya tetap membuat para manajer dengan mudah menghitung laba pada kuantitas penjualan yang berbeda-beda. Selanjutnya, mengenai grafik hubungan biaya volume laba. Sebuah cara atau alat yang digunakan oleh seorang manajer khususnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana perbedaan antara biaya variabel dan untuk pendapatan memahami bagaimana pengaruh dari perubahan penjualan terhadap titik impasnya dan digunakan oleh manajer sebagai alat untuk mengambil keputusan dan merencanakan suatu strategi dalam jangka pendek. Nah, di sini ada rumus grafik laba volume, yaitu harga jual dikali unit terjual dikurangi biaya variabel dikali unit terjual lalu dikurangi dengan biaya tetap total. Selanjutnya analisis produk lebih dari satu. Manajemen menaruh perhatian besar pada peluang laba pada serangkaian alternatif tindakan yang dihadapi. Adapun dalam melakukan hal tersebut, pihak manajerial harus melakukan analisis meliputi biaya, volume, dan laba dari keseluruhan produk yang akan dipasarkan. Lalu, ada analisis biaya, volume laba, dan resiko serta ketidakpastian. Ini ada contohnya ya teman-teman, bisa dibaca. Lalu ada resiko, distribusi probabilitas dari variabel yang diketahui. Ketidakpastiannya, distribusi probabilitas yang tidak diketahui oleh pihak manajerial. Lalu ada metode menghadapi resiko dan ketidakpastian. Yang pertama, manajemen harus sadar akan sifat ketidakpastian dari masa depan. Yang kedua, para manajer bergerak dari pertimbangan akan titik impas. Kenapa yang disebut dengan break even point? Yang ketiga, para manajer dapat melakukan analisis sensitivitas atau analisis what if. Lalu, analisis sensitivitas itu apa sih? Jadi, analisis sensitivitas adalah teknik what if yang memeriksa pengaruh dari perubahan dalam asumsi-asumsi mendasar pada jawaban. Nah, di sini ada implementasi dari analisis laba volume pada Kuroba. Diketahui penjualan sebesar 850 juta dan unit yang dikeluarkan itu sekitar 75.000 unit. Total biaya variabelnya yaitu 80.500 dengan unit 55.000 unit. Jadi margin kontribusinya sebesar 762.500 juta. Sedangkan total biaya tetapnya sebesar 120 juta, sehingga mendapatkan laba bersih sekitar 642.500 juta. Di sini diminta untuk menghitung rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi. Lalu yang kedua, diminta untuk menghitung titik impas dalam unit. Yang ketiga, hitunglah titik impas dalam penjualan. Jadi rasio biaya variabel rumusnya total biaya variabel dibagi dengan penjualan, yaitu ketemu dengan 10%, sedangkan margin kontribusinya 89%. Lalu yang nomor 2 ada titik impas dalam unit. Diketahui bahwa total biaya tetapnya kan tadi 120 juta. Nah, harga jual dikurangi biaya variabel per unitnya berarti 75 juta dikurangi 55 juta. Menghasilkan 6.000. Titik impas dalam penjualan 134.831.460. Selanjutnya untuk metode penentuan harga pokok pesanan atau disebut dengan job order cost. Karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan. Pekerjaan atau pesanan pekerjaan adalah satu unit atau sekelompok unit yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah pekerjaan permodelan ulang dapur untuk ruang baca anak-anak. Proses pesanan pekerjaan yang umum antara lain percetakan, konstruksi, pembuatan furniture. Untuk sistem produksi berdasarkan pesanan pekerjaannya, biaya-biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaan. Nah, pendekatan ini yang membebankan biaya disebut dengan sistem penentu harga pokok pesanan. Ini
ini ada perbandingan penentuan harga pokok pesanan dan proses. Rumusnya biaya per unit adalah biaya proses dibagi dengan output. Selanjutnya ada penentuan harga pokok normal dan pembebanan overhead. Bagi perusahaan manufaktur, biaya per unit penting untuk menilai persediaan, menentukan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan yang penting. Pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah persyaratan pelaporan keuangan yang dihadapi perusahaan pada setiap akhir periode. Secara konseptual, cara perusahaan mengakumulasikan dan membebankan biaya adalah sama tanpa melihat apakah perusahaan melakukan perusahaan manufaktur atau bukan. Nah, dalam perhitungan harga pokok normal, overhead diperkirakan dan beban dibebankan ke produksi. Selisih antara overhead aktual dan overhead yang dibebankan disebut dengan varian overhead. Varian overhead adalah overhead aktual dikurangi overhead yang diterapkan. Jika overhead aktual lebih besar dari overhead yang dibebankan, maka varian disebut dengan overhead underplaced, dan jika overhead aktual lebih rendah dari overhead yang dibebankan, maka varianta disebut dengan overhead overapply. Nah, tarif overhead pabrik adalah tarif overhead tunggal yang dihitung dengan menggunakan seluruh overhead yang diperkirakan untuk sebuah pabrik dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas di semua bagian pabrik. Dalam perhitungan harga pokok normal, overhead diperkirakan dan dibebankan ke produksi. Tarif overhead departemen adalah jenis dari tarif overhead yang lebih dari suatu yang banyak dilakukan. Biaya per unit pekerjaan atau pesanan adalah total biaya dari pekerjaan dibagi dengan jumlah unit yang ada dalam pekerjaan. Nah, untuk menelusuri biaya pesanan dengan dokumen sumber, yang pertama ada kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan dibuat setiap pesanan dan merupakan buku besar pembantu untuk akun barang dalam proses. Disebut juga sebagai dokumen utama untuk mengakumulasikan semua biaya yang terkait dengan pesanan tertentu dan berisi semua informasi yang berkaitan dengan sebuah pesanan. Lalu yang kedua ada permintaan bahan baku. Biaya bahan baku langsung dibebankan ke sebuah pesanan atau pekerjaan berdasarkan dokumen sumber yang disebut dengan formulir permintaan bahan baku. Nah, di bawah ini ada contoh formulir permintaan bahan baku. Selanjutnya ada kartu jam kerja yang harus dihubungkan dengan setiap pemesanan tertentu. Alat yang digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan adalah dokumen sumber yang disebut dengan kartu jam kerja. Selanjutnya ada akuntansi untuk bahan baku. Di bawah ini ada contohnya ya teman-teman. Selanjutnya ini ada akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang ketiga ada akuntansi untuk overhead. Biaya overhead itu dapat dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik tunggal atau tarif departemen. Yang keempat ada akuntansi biaya overhead aktual. Biaya overhead aktual tidak akan pernah masuk ke dalam barang dalam proses. Prosedurnya yaitu mencatat overhead aktual ke akun overhead control pada akhir periode. Yang kedua, overhead aktual direkonsiliasi dengan overhead yang dibebankan. Yang ketiga, varian overhead tidak material. Dan yang terakhir adalah ditutup dengan beban pokok penjualan. Yang kelima, ada contoh akuntansi untuk barang jadi. Nah, setelah dikerjakan, yang pertama nilai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan dijumlahkan menghasilkan beban pokok produksi dari pesanan. Secara bersamaan, biaya dari pesanan yang telah diselesaikan dikerjakan dipindahkan dari akun barang dalam proses menjadi akun barang jadi. Untuk akuntansi untuk beban pokok penjualan, untuk menjamin keakuratan dalam menghitung biaya manufaktur, yang pertama ada laporan beban pokok produksi dan laporan beban pokok penjualan. Yang terakhir ada akhir setiap periode. Biasanya varian overhead pabrik tidak material ditutup ke beban pokok penjualan. Nah, di sini ada contohnya. Lalu yang ketujuh ada akuntansi untuk biaya non-manufaktur. Biaya non-manufaktur terdiri dari biaya penjualan dan administrasi umum yang tidak pernah dibebankan ke produk, bukan sebagai bagian arus manufaktur. Selanjutnya ada implementasi metode perhitungan harga pokok pesanan pada Kuroba.
diketahui datanya sebagai berikut. Nah, diminta untuk untuk menghitung tarif overhead yang ditentukan sebelumnya, dan dengan menggunakan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya, kita disuruh menghitung biaya produksi per unit untuk setiap bulan September. Nah, di sini tarif overhead yang ditentukan sebelumnya yaitu 1.330.000 dibagi dengan 175.000 JTKL, yaitu 7,60 per JTKL. Tambahan overhead yang dianggarkan untuk 2 departemen dan bagi dengan total jam tenaga kerja langsung yang diharapkan. Untuk yang kedua, bahan baku langsungnya sebesar 730.000, tenaga kerja langsungnya 64.800, overheadnya 41.040, dan total biaya produksinya sebesar 835.840. Nah, biaya per unit itu didapat dengan membagi total biaya produksi dibagi 10.000 unit yang didapat dari data. Selanjutnya, yang terakhir saya akan membahas mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Keterbatasan sistem akuntansi berdasarkan fungsional. Tarif pabrik dan departemental berdasarkan jam tenaga kerja langsung, jam mesin atau ukuran berdasarkan volume telah digunakan selama beberapa dekade untuk membebankan biaya-biaya overhead ke produk, dan masih terus digunakan secara sukses oleh banyak organisasi. Namun, dalam berbagai situasi, pendekatan ini dalam menghitung biaya masih sama dengan pendekatan rata-rata dan dapat menghasilkan biaya produk yang terdistorsi atau tidak akurat. Tanpa biaya yang akurat, Holston ini tidak mampu menetapkan harga yang tepat bagi produknya. Nah, di sini yang pertama ada tekanan persaingan yang tinggi atau meningkat seringkali pada tingkat dunia. Yang kedua, margin laba yang kecil. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, manajemen kualitas total. Yang kelima, total kepuasan pelanggan. Yang keenam, ada total teknologi yang canggih. Selanjutnya, ada 2 faktor utama yang mengacaukan kemampuan tarif pabrik dan departemental berdasarkan unit dan membebankan biaya overhead secara aktual. Yang pertama, besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Yang kedua, tingkat perbedaan antara produk sangat besar. Nah, di sini biaya overhead yang tidak terkait dengan unit pendukung biaya berdasarkan aktivitas atau yang disebut dengan activity based costing menamakannya sebagai hierarki biaya ABC yang mengelompokkan biaya-biaya sebagai tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk sustainable atau facility sustaining. Tetapi diperlukan dalam mengoperasikan pabrik. Jadi pemicu aktivitas tingkat non-unit adalah setiap setupan peralatan. Setup peralatan berarti menyiapkan peralatan untuk pembuatan produk sejenis tertentu. Namun semakin banyak setup dilakukan, biaya setup akan meningkat. Jumlah setup bukan jumlah unit yang diproduksi, adalah ukuran yang lebih baik untuk mengetahui konsumsi aktivitas setup. Selanjutnya ada keragaman produk. Keragaman produk juga diperlukan agar distorsi biaya produk terjadi. Di sini yang pertama, hal dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama ada ukuran produk, yang kedua kerumitan produk, yang ketiga waktu setup, dan yang keempat adalah waktu batch. Selanjutnya adalah permasalahan terkait akurasi biaya. Jadi rasio konsumsi dapat dihitung dengan jumlah pemicu aktivitas per produk dibagi dengan total kuantitas pemicu. Selanjutnya ada perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya overhead berdasarkan fungsional memerlukan 2 tahapan. Yang pertama, biaya overhead dibebankan ke suatu unit organisasi, dan yang kedua, biaya overhead kemudian dibebankan ke objek biaya. Activity based cost terdiri dari 2 tahapan, yaitu menelusuri biaya ke aktivitas dan menelusuri biaya aktivitas ke objek biaya. Di sini ada membebankan biaya ke aktivitas. Di sini ada itu ya perbedaannya, lalu diidentifikasi jumlah tenaga kerja yang dikonsumsi, nama aktivitas, pemrosesan,
membuat laporan, menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Selanjutnya, biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Biaya berdasarkan aktivitas pelanggan. Pengetahuan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melayani berbagai pelanggan dapat menjadi informasi penting untuk keperluan berikut ini. Yang pertama adalah penetapan harga, yang kedua penentuan bauran pelanggan, dan yang ketiga peningkatan keuntungan. Perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan biaya produk. Aktivitas-aktivitas yang dipicu oleh pelanggan seperti pemasukan pemesanan dan lain-lain. Biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Biaya dari pemasok lebih besar, lebih dari sekedar harga beli komponen bahan baku. Yang ketiga, menghitung biaya berdasarkan aktivitas pelanggan yang dapat dicontohkan sebagai berikut. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas pada Kuroba. Jadi diketahui datanya sebagai berikut. Tadi presentasi mengenai bab yang saya bahas di makalah. Selanjutnya saya akan memberi sedikit saran yang ada pada observasi saya. Jadi PT Kuroba itu sendiri menurut saya sudah baik dengan teori yang sudah berlaku sampai saat ini, dan perhitungan pembukuan akuntansi pada PT Kuroba itu sendiri sudah sesuai dengan apa yang saya bahas. Nah, di sini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.